teman-teman, pernahkah kalian mendengar metafora tentang Tuhan sebagai gunung batu perlindungan? Nah, di saat ini kita akan mempelajari bersama tentang metafora Tuhan sebagai gunung batu perlindungan. Video ini akan diawali dengan ulasan penggambaran Tuhan sebagai batu perlindungan. Pandangan sederhana ini itu dapat mengubah cara kita memandang hubungan antara manusia dengan bumi dan alam semesta, di mana selama ini tanpa kita sadari bahwa kita sering memisahkan antara Tuhan, manusia, dan bumi. Dari pemisahan inilah telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Karena itu, video ini akan menunjukkan bagaimana konsep atau gagasan metafora Tuhan sebagai gunung batu perlindungan yang dapat membantu kita mengatasi masalah ini. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu kami kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Evalina Lala, kedua Rifani Rahmat, ketiga Rizka Tuasa, dan yang terakhir Hirnayati Tampilang. Nah teman-teman, yang menjadi pembahasan kita pada saat ini ada dua. Yang pertama Tuhan sebagai batu, metafora bumi dan potensi subversif. Dan yang kedua Tuhan gunung batu, perlindungan, sebuah perspektif baru. Kita masuk pada pembahasan Tuhan sebagai batu, metafora bumi, dan potensi subversif. Dalam Alkitab Ibrani, metafora Tuhan sebagai batu sering muncul, terutama dalam kitab Mazmur. Dan ini bukan hanya sekedar gambaran puitis, tetapi memiliki makna mendalam. Di sini teman-teman, batu ini melambangkan sesuatu yang kokoh, tidak tergoyahkan dan abadi. Dalam konteks metafora ini, batu juga mewakili unsur bumi, dan hal ini menggambarkan bahwa Tuhan bukanlah entitas yang terpisah dari alam, tetapi hadir di dalam alam dan terlibat aktif dalam kehidupan dunia ini. Metafora ini memiliki potensi subversif, yakni dapat mengubah cara pandang kita yang sering bersifat antroposentris atau berpusat pada manusia. Dan biasanya, manusia memandang dirinya lebih tinggi daripada alam. Namun, melalui pemahaman ini, Tuhan sebagai batu mengundang kita untuk melihat bahwa manusia dan alam adalah bagian dari satu kesatuan ciptaan Tuhan. Dan di sini teman-teman bisa kita lihat beberapa ayat Alkitab yang menguatkan gagasan ini. Misalnya dalam kitab Ulangan 32 dan kitab Mazmur 78. Ada hubungan erat antara Tuhan, manusia, dan alam. Bahkan dalam kitab Mazmur 19 dan Mazmur 28 menggambarkan bumi sebagai entitas yang dapat berbicara dan menolak eksploitasi. Dan dalam konteks ini, alam bukan sekedar objek yang pasif, tetapi memiliki suara dan hak yang patut untuk dihormati. Di dalam kitab Mazmur 62 ayat 8 berkata, "Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah." Tahukah kalian teman-teman bahwa Raja Daud seringkali menyebut Allah sebagai gunung batunya? Ini merupakan suatu kiasan atau gambaran Daud tentang Allah sebagai tempat perlindungannya. Di zaman dahulu, gunung batu digunakan orang sebagai tempat perlindungan atau perteduhan ketika ada badai atau angin ribut yang sewaktu-waktu dapat menerpa. Itulah sebabnya Daud mengumpamakan atau menggambarkan Allah sebagai gunung batu perlindungannya dari mara bahaya yang mengancamnya. Kita masuk dalam Tuhan gunung batu perlindungan, sebuah perspektif baru. Konsep Tuhan gunung batu perlindungan muncul dari pengertian bahwa Tuhan seperti gunung batu adalah kokoh, stabil, dan memberi perlindungan. Gunung batu melambangkan sesuatu yang tetap dan tak tergoyahkan, sehingga menjadi simbol keamanan dan kenyamanan yang Tuhan berikan. Dari konsep ini kita dapat memperoleh perspektif baru tentang hubungan manusia dengan alam. Manusia bukanlah makhluk yang terpisah dari ciptaan lain atau lebih unggul. Sebaliknya, manusia adalah bagian dari komunitas sakral yang mencakup semua makhluk hidup. Hubungan ini bersifat saling bergantung dan manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kesucian komunitas ini. Tuhan sebagai gunung batu perlindungan juga menunjukkan bahwa perlindungannya meliputi seluruh ciptaan, bukan hanya manusia. Hal ini menantang kita untuk berpikir ulang tentang bagaimana kita memandang alam.
Tuhan yang kokoh sebagai gunung batu mendukung kehidupan seluruh ciptaannya dan manusia diajak untuk ikut serta dalam tanggung jawab ini. Kita tiba dalam kesimpulan dari pembahasan konsep atau gagasan penggambaran Tuhan sebagai batu perlindungan. Konsep Tuhan sebagai batu dapat membantu kita memahami tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dengan cara berikut ini. Yang pertama, Tuhan sebagai batu atau penggambaran Tuhan sebagai batu itu dapat menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam alam, bukan terpisah dari alam. Ini berarti bahwa manusia bukanlah makhluk yang terpisah dan lebih unggul, tetapi bagian integral dari ciptaan Tuhan yang sakral. Yang kedua, memahami alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang sakral dapat mendorong kita untuk menghargai interkoneksi antara manusia dan alam. Kita bukanlah penguasa alam, tetapi bagian dari ekosistem yang saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, dengan melihat penggambaran Tuhan sebagai batu perlindungan, kita dapat menyadari bahwa alam bukanlah objek yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi subjek yang berhak untuk dihormati dan dilindungi. Jadi teman-teman, melalui konsep Tuhan sebagai gunung batu perlindungan, kita diundang untuk menghidupi iman yang tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dalam cara ini, kehadiran Tuhan menyatu dengan keutuhan ciptaan dan tanggung jawab kita sebagai manusia adalah menghormati dan merawat komunitas sakral ini. Sekian presentasi video kami dari kelompok 5. Diucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.